Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 orang tewas dalam tabrakan antara kereta feeder atau penumpang wus dengan sebuah minibus di Bandung Barat. Di blokade masa buruh tol Cipularang dari arah Jakarta ke Bandung lumpuh hingga timbulkan kemacetan sepanjang 20 km. Ratusan warga mengungsi akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Sukabumi. Ribuan buruh dari berbagai aliansi di Jawa Barat kembali mengepung gedung sate di Kota Bandung Kamis lalu. Masa buruh memprotes penetapan upah minimum Provinsi Jawa Barat. Ribuan buruh Kamis lalu kembali berunjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate. Membawa 3 mobil komando, massa buruh berorasi dengan pengeras suara. Dalam aksi kali ini, massa buruh menuntut besaran UMP Jawa Barat tahun 2024 yang telah ditetapkan untuk direvisi. Sebelum menggelar aksi unjuk rasa, perwakilan buruh sempat bertemu dengan PJ Gubernur B. Triadi Mahmudin Rabu malam. Namun pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu hingga massa buruh memutuskan kembali turun ke jalan. Jika PJ Gubernur tetap pada pendiriannya tidak menaikkan UMP, maka buruh akan melakukan aksi lanjutan. Sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, teman-teman buruh tetap akan melakukan aksi sampai dengan tuntutan ini dikabulkan. Walaupun hari ini tidak ada tanggapan, besok akan kita lakukan dan sampai puncaknya adalah kita menyiapkan mogok di industri-industri barat. Aksi protes para buruh sempat terganggu dengan ulah seorang pria yang diduga copet. Pria itu sempat dihakimi oleh ratusan buruh karena diduga telah mengambil beberapa ponsel milik buruh yang sedang berdemonstrasi. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi kemudian mengamankan pria tersebut dan membawanya dalam area gedung sate. Yang ada yang bilang copet-copet, saya langsung sadar ya Kang? Iya, langsung sadar pas saya pegang ini, pegang pas udah nggak ada, pas lihat ready, udah semua. Akibat kondisi yang memanas karena tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, massa buruh merasa kecewa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ruas tol Cipularang dari arah Jakarta ke Bandung sempat lumpuh akibat diblokade massa buruh di kawasan Bandung Barat Kamis petang. Blokade itu menimbulkan kemacetan parah hingga lebih dari 20 km. Salah satu titik aksi pemblokiran ruas tol Cipularang oleh massa buruh berada di kilometer 116 kawasan Ngamprah, Bandung Barat. Massa buruh dari Purwakarta yang hendak berunjuk rasa menuntut revisi upah minimum provinsi UMP tahun 2024 ke Gedung Sate Kota Bandung ini tiba-tiba menghentikan kendaraan di tengah ruas jalan tol. Dari berbagai video amatir yang diperoleh, massa melakukan aksi duduk dan jalan kaki di tengah ruas jalan tol. Sebelumnya polisi berusaha menghalau dan mengawal massa buruh ini hingga tujuan akhir. Namun massa buruh memilih untuk diam dan memblokir ruas jalan tol hingga sempat lumpuh selama 1 jam. Akibat pemblokiran, kemacetan parah terjadi di ruas tol dari arah Jakarta menuju Bandung hingga ekornya di kilometer 80 Purwakarta atau hampir 20 km lebih. Tak hanya itu, sejumlah penumpang termasuk anak-anak terjebak kemacetan berjam-jam hingga pasien di dalam mobil ambulans terjebak berjam-jam. Kamis malam sekitar pukul 20, massa buruh akhirnya bisa bubar dan keluar di Padalarang Timur sehingga arus lalu lintas perlahan kembali normal. Massa buruh berunjuk rasa dengan buruh lainnya di Jawa Barat untuk meminta PJ Gubernur Jabar, B. Mahmudin, agar UMP Jabar tahun 2024 sebesar Rp2.057.465 bisa direvisi hingga naik 15%. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Gempa bumi mengguncang Kabupaten Sukabumi Kamis pagi pekan lalu menyisakan ratusan warga di pengungsian. Mereka ditampung di tenda-tenda yang telah disiapkan BPBD Kabupaten Sukabumi.
Gempa yang mengguncang 5 desa di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Kamis pagi pekan lalu sempat terekam oleh warga. Gempa membuat warga panik. Selain merusak rumah, sekolah dasar negeri dan sekolah agama juga rusak. Akibat gempa, setidaknya ada 13 keluarga yang tidur di tenda pengungsian yang telah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Sebagian warga ini memilih bermalam di tenda karena takut akan gempa susulan yang frekuensinya cukup tinggi setiap harinya. Hanya pada siang hari, warga meninggalkan tenda untuk melakukan aktivitas mereka, serta sesekali memeriksa rumahnya yang rusak. Meski pusat gempa tidak berada di wilayah Kabandungan, namun guncangannya sangat dirasakan oleh warga Kabandungan. Duduk, abu lagi masak. Lagi masak. Tiba-tiba jebol, ambruk, Pak. Iya, Langsung melarikan diri, Pak, keluar, Pak. iya, lari keluar. Tenda-tenda ini telah didirikan BPBD Kabupaten Sukabumi saat gempa terjadi sepekan lalu. Namun gempa Kamis pagi membuat kerusakan rumah warga semakin parah. Rumah yang tadinya hanya rusak ringan setelah diguncang gempa hari Kamis menjadi rusak sedang dan berat. Selain itu, juga terjadi pergerakan tanah di beberapa titik. Bantuan bagi warga Kecamatan Kabandungan yang menjadi korban gempa terus berdatangan. Truk bantuan mengangkut triplek, kayu kaso, serta bahan makanan siap saji ke Desa Cipete. Bahan bangunan serta makanan tersebut akan didistribusikan kepada warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Sedangkan yang rusak berat masih menunggu kajian dari pihak yang berwenang apakah akan direlokasi atau tetap dibangunkan rumah pengganti di lokasi yang sama. Jumat siang, Palang Merah Indonesia juga menyalurkan bantuan makanan kepada para korban gempa yang mengungsi di tenda-tenda yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Para pengungsi mengeluh kesulitan air bersih dan juga kakus atau jamban umum. Mereka takut kembali ke rumah saat malam hari bila sewaktu-waktu ingin buang air besar. Data sementara BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah desa yang terdampak masih 5 desa. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Cipete 137 keluarga dengan jumlah jiwa masih diverifikasi. Desa Cihamerang 41 keluarga dengan 139 jiwa. Desa Tugu Bandung 21 keluarga dengan 130 jiwa. Desa Kabandungan 37 keluarga dan Desa Mekarjaya 20 keluarga dengan 70 jiwa. Oke, itu data sementara, Pak? Data sementara. Kemungkinan akan bertambah lagi? Kemungkinan sedang diverifikasi, insya Allah. Pemutakhiran data kerusakan serta jumlah warga yang terdampak gempa masih terus berjalan karena lokasi rumah warga yang terdampak gempa cukup jauh dan medan berat yang harus dilalui. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pasca gempa bumi dengan magnitudo 4,6 yang mengguncang Sukabumi Kamis lalu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak menutup jalur pendakian ke area Gunung Salak dan Kawah Ratu. Penutupan juga dilakukan untuk memulihkan ekosistem di seputar jalur pendakian. Meningkatnya aktivitas vulkanik dan gempa di Gunung Salak membuat Otoritas Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menutup sementara jalur pendakian ke Gunung Salak dan juga Kawah Ratu. Kebijakan yang berlaku mulai 15 Desember 2023 ini diberlakukan atas 3 alasan. Pertama, untuk memulihkan ekosistem di seputar jalur pendakian, cuaca ekstrim dan juga imbauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Larangan melakukan aktivitas pendakian di area Gunung Salak berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita beri ruang, beri kesempatan untuk alam untuk memulihkan ya dalam hal ini pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di jalur-jalur pendakian sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kamis pekan lalu, gempa bumi dengan magnitudo 4,6 mengguncang Sukabumi, menyebabkan ratusan rumah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor rusak. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.